Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Disampaikan oleh Zamrudi MPDT, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bandar Laksamana, Provinsi Riau. Rangkuman materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin disusun berdasarkan beberapa pertanyaan panduan. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Dapat dijelaskan di sini bahwa Ki Hajar Dewantara yang juga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan merupakan pencetus taman siswa yang juga melahirkan 3 semboyan filosofis pendidikan dalam berbahasa Jawa masih terus digaungkan hingga kini, yaitu Ing Marso Sung Tulodo atau yang di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangun Karsa yang di tengah memberikan motivasi, dan Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Maknanya yang tertuang dalam 3 semboyan Ki Hajar Dewantara menjadi semboyan dalam pendidikan di negara Indonesia kita ini masih terus menjadi pedoman bagi para guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, seorang guru hendaknya menjadi teladan dan panutan bagi murid-muridnya, menjalankan fungsi sebagai fasilitator dan sekaligus motivator bagi murid-muridnya, dan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan komunikasi yang efektif serta mendorong untuk tumbuh dan kembangnya murid-murid. Melalui Triloka ini diharapkan seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang selalu berpihak kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru hendaknya dapat mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, nilai berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, antara lain nilai kejujuran, integritas, kebijaksanaan, disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran akan menentukan kualitas keputusan yang dihasilkan. Arti kata bahwa nilai yang tertanam dalam diri seorang guru tentu akan mempengaruhi keputusan yang akan dia ambil. Melalui nilai-nilai yang telah tertanam dalam diri seorang pemimpin pembelajaran tentu akan melahirkan suatu keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktor lain yang juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan adalah kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan hubungan sosial. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan coaching diartikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berorientasi pada mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi coaching. Dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coach.
menurut Grant tahun 1999. Kucing sebagai bentuk kemitraan bersama kucing untuk meningkatkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif menurut International Cook Federation atau ICF. Kucing bertujuan untuk membantu kucing berpikir secara kritis dan kreatif untuk menemukan sendiri solusi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Pada pelaksanaan kucing, hendaknya kucing dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dengan memaksimalkan dampak positif untuk semua pihak. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dapat dijelaskan di sini bahwa masing-masing individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi. Kompetensi sosial emosional yang dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran tentu akan mempengaruhi hasil dari keputusan yang dibuatnya. Dalam pengambilan suatu keputusan diperlukan pengelolaan emosional sehingga keputusan yang diambil didasari oleh kesadaran diri dan kesadaran sosial yang baik. Langkah pengambilan keputusan diperlukan diterapkan antara lain adalah pikiran jernih untuk mengidentifikasi permasalahan apakah berupa dilema etika atau rujukan moral. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Melalui nilai-nilai yang telah tertanam dalam diri seorang pemimpin pembelajaran, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, diharapkan guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat menuntun murid-muridnya untuk dapat mengenali dan memaksimalkan potensi untuk mengambil suatu keputusan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kesadaran diri dan potensi sosial yang dimiliki guru tersebut. Berikutnya, pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dapat dijelaskan bahwa agar dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, maka seorang pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengidentifikasi terlebih dahulu kasus permasalahan yang terjadi. Apakah termasuk permasalahan dilema etika atau rujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka pengambilan keputusan harus berpegang pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan serta pengujian keputusan. Jika hal ini dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran, maka nantinya akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk murid-muridnya. Suatu keputusan dianggap tepat apabila keputusan tersebut dapat menekan dampak-dampak negatif dan meminimalisir pihak yang merasa dirugikan. Pertanyaan ketujuh, apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dapat dijelaskan bahwa dalam pengambilan suatu keputusan, kita harus menyadari bahwa keputusan diambil hendaknya efektif, bijaksana, dan mengakomodasi kepentingan banyak orang. Kita harus menyadari bahwa tidak ada keputusan yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Keberanian dan kepercayaan diri sangat dibutuhkan
menghadapi konsekuensi dan implikasi atas keputusan yang telah diambil, sehingga diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan suatu keputusan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan suatu kasus adalah kebiasaan dan tradisi di tengah masyarakat, seperti masyarakat terbiasa menyelesaikan masalah dengan memanggil orang-orang pintar, atau ada unsur-unsur mistisnya yang susah untuk dicarikan bukti kebenarannya. Pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memudahkan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dapat dijelaskan bahwa saat seorang pemimpin pembelajaran telah mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan serta pengujian, maka keputusan tersebut tentu diharapkan akan berdampak baik kepada murid-murid karena sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran adalah memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada murid-murid sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka masing-masing. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dijelaskan bahwa pemimpin pembelajaran mengambil keputusan yang berpihak pada murid yang berpegang pada prinsip pengambilan keputusan, yaitu ends-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking. Pemimpin pembelajaran diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran murid-muridnya dan menuntunnya dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil suatu keputusan, maka tentunya keputusan tersebut akan dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan murid-murid di masa depannya nanti. Pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul yang sebelumnya? Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala proses dan kodrat anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat. Guru dituntut harus mampu memenuhi kebutuhan pelajar muridnya serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Di samping itu, guru perlu memaksimalkan potensi yang dimiliki murid-muridnya melalui penguasaan keterampilan coaching. Dengan menguasai keterampilan coaching, maka guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat membantu siswa untuk mengambil suatu keputusan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga dengan keterampilan coaching ini dapat membantu murid-murid dalam mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, untuk dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, maka dibutuhkan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Pertanyaan ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu mengenai dilema etika dan wujudan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam membuat suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah, maka sesuai dengan pemahaman yang telah saya miliki sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang telah mempelajari materi-materi pada modul 3.1 ini, maka hendaknya dalam mengambil keputusan dapat mempertimbangkan 3 prinsip, yaitu nilai-nilai kebajikan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada murid. Kemudian
4 paradigma pengambilan keputusan dan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Melalui berbagai macam pertimbangan dan langkah-langkah tersebut, diharapkan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dengan memaksimalkan dampak positif dan win-win solution untuk semua pihak. Adapun hal-hal yang tidak terduga di luar dugaan adalah dengan musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang terlibat dengan saling keterbukaan dan berkomunikasi, diharapkan dapat mencari solusi alternatif atau opsi trilema dan memperkuat pengambilan suatu keputusan sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari pengambilan keputusan tersebut. Berikutnya, pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah beberapa kali mengambil suatu keputusan dalam situasi moral dilema. Namun saat itu saya merasa teknik pengambilan keputusan yang saya ambil saat itu belumlah terstruktur dengan baik, dan saya tidak terlalu terbebani dengan waktu penyelesaian permasalahan. Saya cenderung agak santai dalam menyikapi karena tidak memikirkan dampak negatif yang akan terjadi dari keputusan yang telah diambil. Berikutnya, pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Jelaskan bahwa setelah mempelajari modul ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi dan lebih terstruktur dan mempunyai target waktu dalam penyelesaian persoalan yang saya hadapi. Saya juga lebih percaya diri dalam mengambil keputusan karena sudah memahami dan mengimplementasikan 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip dalam mengambil suatu keputusan. Dengan mengikuti prosedur pengambilan keputusan tersebut, saya dapat mempertimbangkan dampak dan tindak lanjut dari keputusan yang telah diambil dan selalu berhati-hati saat pengambilan keputusan. Yang terakhir, pertanyaan ke-14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajar? Sebagai individu dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya sangat membutuhkan pemahaman dan pengalaman dalam membuat suatu keputusan yang tepat. Saya berharap dapat memiliki kecakapan dalam mengambil suatu keputusan yang tepat. Samping itu, saya juga berharap dapat mempertajam keterampilan berelasi saya agar saya dapat mengambil suatu keputusan yang akan berdampak besar bagi lingkungan di sekitar saya. Demikianlah rangkuman koneksi antar materi modul 3.1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.